Shalom, salam kamus spesial. Suatu pertemuan yang istimewa malam ini. Kita bisa berjumpa kembali, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengangkat satu topik hore. Tuan Guru Dance Mumek mengakui bahwa ada firman Allah di Alkitab, dan akui bahwa Ustadz Agustan kena stroke karena kentuti Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya memperhatikan di channel Mu'alaf Center Hagia Sophia. Di situ ada rombongan dari Mu'alaf Center Hagia Sophia pergi dan berjumpa dengan Ustadz Agustan. Dan waktu Tuan Guru dan Cemumek memberikan pendapat, dia dengan jelas berkata bahwa harusnya para mu'alaf itu menghormati Alkitab, ya, karena Alkitab adalah kitab suci, dan dia berkata bahwa di Alkitab itu ada firman Allah. Dan bahkan dia menghubungkan, ya, memang tidak ada pernyataan yang jelas, tetapi dia memperingatkan, ya, supaya para mu'alaf, dan saya percaya dia sedang memperingatkan Ustadz Agustan untuk menghormati Alkitab. Kalau tidak, ya bisa menghadapi satu konsekuensi, ya. Nah, untuk lebih jelas, mari kita akan saksikan potongan video dari Mu'alaf Center Hagia Sophia. Mari kita saksikan. Yang sebenarnya apa yang telah terjadi. Saya mengerti, saya mantan pendeta. Seorang mu'alaf yang baik itu tidak mungkin meremehkan kitab suci yang diyakini sejak awal. Karena mantan pendeta itu mengerti bagaimanapun kitab suci, Alkitab itu adalah ada firman Allah, ada suara-suara Allah yang tertulis. Ya, lalu kita abaikan. Saya pikir seorang mu'alaf, sekali lagi saya katakan, benar-benar mu'alaf, dia meyakini Al-Quran. Semakin dia meyakini Al-Quran, pasti tetap juga tidak akan meremehkan kitab suci Kristen. Karena di Indonesia ini adalah multi agama, multi tolerans. Jadi hal ini perlu diketahui oleh para penonton massa. Mari kita melihat hal-hal yang perlu kita benahi. Kita tidak perlu saling mempersalahkan satu sama lain. Bapak Ibu Saudara, setelah kita menyaksikan potongan video yang merupakan kesempatan di mana Tuan Guru dan Cemumek memberikan pendapat, kita dapat melihat di situ bahwa beliau menyatakan bahwa para mu'alaf harus menghormati Alkitab. Ya, dia dengan jelas berkata bahwa Alkitab adalah kitab suci dan ada firman Allah di dalamnya. Nah, mungkin kita tidak setuju dengan perkataan Tuan Guru dan Cemumek, tetapi ya itu hak dia. Karena kita orang Kristen percaya bahwa seluruh Alkitab adalah firman Allah. Karena itu saya ingin supaya kita belajar dari Alkitab tentang apakah Alkitab itu. Nah, mari kita lihat di dalam Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16, di situ dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, ini ayat yang luar biasa tentang Injil atau kabar baik, atau Alkitab itu sendiri. Karena kita percaya mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah kabar baik yang memberitakan tentang rencana Allah untuk kedatangan Kristus dan digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar, ya, dari ayat firman Tuhan ini.
Yang pertama adalah di situ dengan jelas dikatakan bahwa atau saya katakan di dalam perenungan saya tentang ayat itu adalah yang pertama, Alkitab adalah firman Tuhan, ya. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, karena di Alkitab itu ada kisah, ada kejadian-kejadian, ada cerita-cerita. Dan apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan yaitu mengentuti Alkitab, ya. Dan kenapa orang Kristen tidak marah? Karena bagi orang Kristen dengan jelas bahwa Alkitab, ya, yang kita sebut sebagai firman Allah itu bukan sekedar buku, ya. Tetapi yang paling penting adalah isinya. Kenapa? Karena dengan jelas isinya itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Bukan bukunya. Itu sebabnya kalau ada orang yang membakar Alkitab, ada orang seperti Ustadz Agustan yang mengentuti Alkitab, orang Kristen tidak marah karena dengan jelas bahwa firman Allah itu adalah isinya, pesannya. Jadi orang boleh melakukan apapun kepada buku yang disebut buku Alkitab. Karena orang Kristen lebih fokus kepada isinya yang adalah firman Allah. Karena orang Kristen percaya bahwa semua yang tertulis di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah. Firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan itu luar biasa karena seperti kalau kita perhatikan kitab Ester. Dalam kitab Ester itu tidak pernah muncul kata Tuhan. Satu kali pun tidak muncul kata Tuhan. Tapi orang Kristen mengakui bahwa itu adalah firman Allah. Kenapa? Karena pesannya, isinya adalah pesan firman Tuhan. Adalah pesan ilahi. Adalah kisah itu membuktikan bahwa Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Sekalipun Tuhan tidak disebutkan di dalam kitab Ester. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Dengan jelas tadi kita membaca di dalam ayat yang tadi dalam Roma 1 ayat 16. Dengan jelas firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, kata yang dipakai untuk bahwa Injil itu kekuatan Allah itu berasal dari kata Yunani dunamis. Dunamis itu berbicara tentang kuasa, ya, mujizat, kesanggupan. Jadi Injil itu ada kekuatan Allah. Ada kuasa Allah yang dahsyat. Tetapi bukan, sekali lagi, bukan bukunya atau bukan tulisannya. Tetapi pesannya ada kekuatan Allah. Beda dengan agama yang lain. Mereka menganggap bahwa tulisannya itu ada kekuatan. Sehingga bahkan diambil tulisannya itu dipakai di pinggang sebagai jimat. Nah, orang Kristen tidak percaya. Saudara mau pakai potongan Alkitab di pinggang dan bikin saudara kuat. Orang Kristen tidak percaya. Karena Alkitab bukan jimat. Yang ada kekuatan Allah, yang ada dunamis, ada kuasa, ada mujizat, ada kesanggupan, itu adalah pesannya, isi firman Tuhannya yang mempunyai kekuatan Allah. Itu sebabnya waktu Ustadz Agustan mengentuti Alkitab dan dia mengutuk dirinya, sesuatu terjadi atas dirinya. Mungkin teman-teman dari Muslim berusaha untuk membantah bahwa dia bukan stroke karena kentuti Alkitab. Terserah, tetapi dengan jelas itu waktu yang begitu singkat, hanya beberapa hari, karena dia juga menantang Tuhan untuk membuktikan kekuatan Tuhan, ya, kekuatan Tuhan atas apa yang dia lakukan, yaitu Alkitab. Nah, sekali lagi, orang Kristen percaya bahwa ada kekuatan dalam pesannya. Itu sebabnya kita percaya waktu kita mendoakan firman Allah, mujizat dapat terjadi, karena kita percaya ada kuasa di dalam firman Tuhan. Sekali lagi, bukan bukunya, bukan kertasnya. Dan dengan jelas di situ dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Kata yang dipakai, kata Yunani yang dipakai adalah soteo. Itu adalah menyelamatkan secara jasmani dan rohani. Artinya waktu kita percaya kepada firman Tuhan, janji Tuhan, seperti janji Tuhan oleh bilurnya, kamu sudah disembuhkan. Kalau kita percaya, mujizat dapat terjadi. Nah, khusus buat Ustadz Agustan, kalau engkau menyaksikan video ini, ada janji Tuhan buat engkau. Yang penting engkau mau bertobat,
merendahkan hati, minta ampun kepada Tuhan, minta darah Yesus menyucikan engkau. Dan waktu engkau membuka hati berdoa, maka Injil yang adalah kekuatan Allah, janji Tuhan yang adalah kekuatan Allah dapat menyelamatkan engkau, dapat menyembuhkan engkau. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, mampu melakukan mujizat-mujizat. Kita akan terus berdoa buat Ustadz Agustan supaya Tuhan menyatakan kuasanya lewat kuasa Injil itu sendiri. Biar dia boleh percaya kepada firman Allah, dan biar kuasa seperti yang tadi saya katakan, ada kekuatan, ada kuasa, ada mujizat, ada kesanggupan yang Tuhan berikan, dan mujizat boleh terjadi. Mari kita berdoa buat Ustadz Agustan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Malam ini kami terus berdoa buat Ustadz Agustan supaya Tuhan menyatakan kuasa mujizat. Karena kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Biar Injil yang adalah kekuatan Allah itu boleh menyelamatkan Ustadz Agustan. Mujizat boleh terjadi dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Engkau tolong semua kebutuhannya, ekonominya, keuangannya untuk pengobatannya. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, apabila engkau diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe. Lakukan subscribe karena subscribe itu gratis dan itu menopang channel ini. Dan jangan lupa komen. Jangan lupa untuk tekan lonceng sehingga setiap kali saya upload video, Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi. Dan bagikan buat teman-temanmu di grup-grup WA atau Facebook sehingga ada banyak orang diberkati. Karena saya percaya engkau yang menyaksikan video malam ini, engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam.